Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallah. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah Maghrib menjelang Isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kita pada petang hari ini, Maghrib hari ini kita sempat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib sekaligus kita lakukan dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita, dengan semua ibadah kita yang telah kita lakukan dan termasuk yang belum kita lakukan, semuanya kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keridhaan Allah inilah Allah akan melimpahkan rahmat, Allah akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pernikahan atau perkawinan yang dimulai dengan perkawinan pada zaman jahiliyah. Jadi setelah kita buka bahwa cara pernikahan atau perkawinan zaman jahiliyah itu, walaupun itu sudah diatur di dalam negara kita, tapi secara praktiknya itu masih ada di masyarakat kita. Akan itu. Kalau kita mulaikan macam-macam perkawinan pada zaman jahiliyah. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi lagi di masyarakat kita kalau kita sudah tahu bahwa ini perkawinan modelnya zaman jahiliyah, itu tidak dibenarkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini ingin mencoba tentang rukun dari perkawinan itu. Nah, perkawinan ini Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bentuk ibadah, jadi menentukan sah ataupun tidaknya sah dalam ibadah ini, maka dia ada rukun atau persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu, dan juga ini termasuk disebut dengan persyaratan, ada disebutkan itu adalah rukun sekaligus persyaratannya. Pertama Bapak Ibu sekalian, terjadinya pernikahan atau perkawinan itu persyaratannya adalah yaitu mempelai laki-laki. Nah, jadi kalau yang lanang tidak ada, orang cuma belum. Maka ini ada juga orang yang mengatakan itu termasuk syarat, tapi ada juga para ulama mengatakan ini termasuk kepada rukun. Ada syarat, yaitu sebelumnya itu pasti ada dulu calonnya. Nah,
kan itu kan. Tapi waktu kita nikah juga, waktu akad nikah, dan itu harus hadir. Maka harus hadir. Maka di sini ada para ulama fikih kita memberikan syarat sekaligus ini adalah merupakan rukun. Jadi ada mempelai laki-laki. Kemudian yang kedua, ibu bapak ibu sekalian, ada mempelai perempuan. Jadi mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada. Kenapa kadang-kadang bapak ibu sekalian di tiap-tiap kepala bawah ataupun penghulu waktu menikahkan anak atau putra putri kita itu dipanggil, dihadirkan calon pengantin dan calon perempuan tadi. Nah, dikhawatirkan nanti kalau tidak dihadirkan yang lanang baik, tahu-tahu tidur tidak ada. Mana tidur? Aku kenal di Facebook baik pak. Ada dia, entah tidak tahu pokoknya katanya nikah di sini. Ada kacau. Aku harus jelas ditampakkan walaupun dia jangan dulu didekatkan, gitu kan? Nah, mungkin ada yang sudut situ, ada yang sudut ini. Ini sebenarnya gunanya bahwa dipastikan betul adonnya enggak mempelai laki-laki dan adonnya mempelai perempuan. Dipastikan baru ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau hilang atau tidak ada, itu capit tidak bisa. Karena ada pengalaman bapak ibu sekalian di Bengkulu ini pengalaman saya sendiri. Tempat yang saya sebutkan, tidak Demak Blora. Nah, pokoknya kota Bengkulu. Ada kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu lah, sudah lama. Nah, jadi waktu itu bapak ibu sekalian, kita kan masih sering dulu ceramah-ceramah kalau ada nikah, pesta itu ceramah dulu. Nah, kini tidak lagi. Sebenarnya ada itu aku yang dulu. Ya. Jadi kebetulan saya ada jadwal jam 10 di Kandang Limun. Jadi katanya Pak, kami minta tolong khutbah nikah. Di mana? Nah, itu ada tempat itu nih. Oh ya, siap. Tapi saya jam 10 harus berada di Kandang Limun. Oh, ya selesai Pak. Itu jam 8 mulai. Jam 8 sebelumnya saya sudah sampai di situ. Ditunggu semenit belum, tunggu 2 menit belum. Pencatat nikah siap. Pencatat nikah siap, jamuan tidak siap. Karena nikah langsung jamuan. Udah itu tunggu sejam belum. Atau benar-benar bayar ingat jam berapa aku berangkat. Kan. Disusul dulu kan belum ada HP Pak. Disusullah tempat lanang tadi. Tempat laki-laki. Disusul aku dari kantor orang di situ ributnya kehilangan lanang tadi. Jadi sama ada pada cuma kami ini hilang malam tadi. Padahal 2 hari 3 hari yang menyebarkan undangan itu termasuk dia. Jadi cuma ada ya cuma tahu katanya, tidak baca kami. Masa kami bayangkan dari pengantin tidak ada? Nah, dan diberitahu, tidak tahu telepon belum begitu telepon rumah dapat itu, HP apa lagi. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian jam 9 saya berangkat. Dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari saya tanya, sebelum saya katakan pernikahan kemarin jadi, sampai kini belum masuk. Lanang terlihat kan, kacau. Nah itu, apa itu tidak bisa diberlangsungkan, walaupun ada Pak. Saya kata ada. Mana dia? Ada, pokoknya aman baik. Ada bisa. Jadi harus dihadirkan, harus ada, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah itu contoh, memang saya sendiri mengalami terjadinya batal pernikahan. Kenapa? Karena rukun yang satu hilang, atau rukun persyaratan yang satu hilang. Apa? Laki tidak ada, mantan laki tidak ada. Maka tidak bisa dilaksanakan. Nah, setelah kita saya tahu, pokoknya dalam 1 minggu saya tanya batal, pokoknya jadi. Jadi kamu makan bangkok, makan banyak kata kami. Oh, dah selesai. Ya cuma aku barangkan masak kalau nasi gulai masak. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu ada wali. Nah,
jadi ada wali yang punya wali ini perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu punya wali. Jadi kalau laki-laki itu mah tidak suruh berangkat aja dia. Tidak perlu pakai pengantar, tidak perlu pakai wali, berangkat. Nah, itu enaknya kalau laki-laki. Berarti tidak bisa. Kemudian dua orang saksi. Walaupun kata orang, bapak-bapak ibu sekalian, kata pecatat nikah, sebenarnya kita ini saksi kalau. Nah, tapi ada yang saksi yang tercatat, yang memang diangkat untuk mengesahkan sah ataupun tidak. Nah, maka milih saksi itu bukan sembarang. Ini ngerti saksi, dia ngerti lagi tidak. Apa saksi kan? Dia ada saksi kawan. Nah, jadi saksi itu yang paham. Jadi nanti bapak-bapak kalau nikah jangan ditengok mungkin jabatannya, jangan. Bukan itu yang ditengok. Orang ini kira-kira paham tidak masalah pernikahan. Walaupun dia sekedar dengar sah atau tidak, kadang-kadang dia tidak ngerti. Cuman lapas kita tahu. Nah, kalau kita paham bisa kita protes, tidak sah. Kira-kira kan lapasnya salah. Kira-kira kan? Ya, bisa saja bapak ibu sekalian kata-katanya salah. Ada tak? Atau orang ini mungkin keadaannya sendiri, mungkin ngomongnya kurang jelas, dan tidak sah. Kita lihat dulu. Atau orang tadi memang dia memang tunarungu, kayak macam ini. Kan itu kan. Tunarungu semalam pakai sasaran yang banyak sah, tidak bisa. Maka harusnya yang paham, yang membolehkan ya, yang mengatakan sah atau tidak. Bukan sembarang orang memang sah. Kadang-kadang pengantinnya duluan. Ya, Syanu, kan, hei Syanu, aku nikahkan anakku atau putriku yang bernama Syanu kepada engkau dengan mas kawin. Berapa saudara? 5 gram emas tunai. Aku terima. Sah. Dia sendiri ngomong sah. Melentinglah kawan lagi kata sah. Ore. Boleh bapak-bapak buka YouTube, judulnya akunnya lucu sedang hijab tahun. Macam-macam. Kadang-kadang tak tahu macam-macam cara. Ya, jadi orang dengan terkesan dia luluan sah, melompat pola ini calon mempelai suami. Nah, jadi artinya kita pilih yang memang menurut kita dia paham, bukan sembarang. Itu maksudnya. Jadi, karena bapak ibu sekalian, ini yang menentukan satu dia, bukan jemaah banyak tadi. Ini langsung sah. Itu apa Pak? Tanya dulu. Bukan kepala kau hanya saksi tadi. Tanya cuma saksi sah. Nah, ini bapak ibu sekalian, maka ada 2 saksi yang adil. Nah, adil di sini ini bukan berarti adil dibaca bagi 2, bagi sama. Bukan, pengertian adil ini banyak. Ya, adil orangnya bukan orang pemaksiat, banyak kata-kata itu pengertian adil di sini. Ya, kalau adil apa Pak adil? Adil itu sama bagi, masalah itu maksudnya. Bukan. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ada banyak kata-kata adil. Nah, ini maksud adil di sini bukan adil yang seperti itu. Artinya orang ini punya ilmu, dia memang punya pengetahuan, dia paham dan memang dia orangnya baik, ya kira-kira gitu kan, bukan orang pemaksiat, pemabuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sirot, ijab dan qabul. Nah, jadi ijab yang memberikan suaminya, qabul itu menerima. Nah, kalau masalah kata-katanya, asal ada kata nikah, ya zawaj tukar. Nah, kan itu. Ada kata-kata nikah, terserahlah ngomongnya. Tapi ada kalau di Jawa itu, aku menikahkan dan kukawinkan, nikah kawin pun ada betul. Silakan kalau memang itu kesepakatan di suatu tempat ada masalah. Tapi sebenarnya aku nikahkan. Pokok ada yang kata nikah atau aku kawinkan sama baik sebenarnya itu. Boleh aku kawinkan aku anakku kepada engkau.
atau aku nikahkan anakku kepada engkau. Sudah. Ini dua-dua. Aku nikahkan dan ku kawinkan. Apa beda ini nikah kawin sama wae sebenarnya? Ya, kan itu. Nah, boleh, tidak ada masalah, tidak menyalahi hal seperti itu. Ya. Nah, ini ada sigot, ada ada ijab dan kabul. Jadi kalau bapaknya mengatakan, ya kabul tuh cukup, aku terima, sebenarnya sudah selesai. Tidak usah diulangi lagi. Nah, tapi kita kadang-kadang sudah disepakati seperti itu. Nah, Esyanu, aku nikahkan anakku kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Nah, aku terima nikah si Anu, disebut kalau binti si Anu, ya dengan mas kawin. Ada boleh disebut dengan mas kawin tersebut, boleh. Atau dengan mas kawin disebutkan lagi dari apa? Sebenarnya kata-kata cukup. Syanu, aku nikahkan anakku kepada engkau dengan mas kawin 1 gram emas tunai, aku terima. Selesai. Nah, dari kadang kalau nak lambingnya, kadang-kadang kawan telah gugur. Aku terima apa orang? Ya, aku terima. Jadi jangan sampai terjadi kami ngantar pengantin. Di istilah kita kan mas kawin. Nah, kan itu mahar itu mas kawin di istilah kita. Menikahkan engkau dengan mas kawin. Nah, di suatu daerah itu tidak boleh mengatakan mas kalau bukan mas. Jadi kalau alat ini pengantar sholat tidak boleh katakan mas. Kalau mas memang masnya emas general. Tapi kalau alat sholat duit tidak boleh katakan mas. Apa isi kawin? Mahar tadi isi kawin. Padahal isi kawin mungkin emas kawin itu sama, terserah enggak emas, tak apa terserah. Itu hanya ini sebutan saja. Jadi akhirnya anak ini kena dia lah ngapal tadi, lah sebulan bulan ini ngapal emas kawin, dirubah menjadi isi kawin. Syanu, menikahkan anakku kepada engkau dengan isi kawin seperangkat alat sholat. Aku nikah dengan isi kawin. Isi kain, bukan isi kain. Aku terima nikah dengan isi kain. Oh, isi kawin, bukan isi kain. Jadi hari ini libur, boy, kamu yang belum nikah, memang isi kain sebenarnya nikah ya, lah kan kacau kan. Nah, banyaknya pengalaman-pengalaman kita bapak. Mungkin bapak lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman di masyarakat kita yang model-model itu. Tapi kadang kita sepakati dulu biasanya dengan itu pencatat nikah dengan wali. Kesepakatan kita cuma ijab ini. Cara caranya cukup tidur. Jadi artinya tidak ada yang kita kata-kata itu salah. Yang kita sepakati coba ini saksi kita sepakati dengan kalimat ini, boleh. Kita sepakati dengan kalimat nikah, boleh. Aku sepakati dengan kalimat kawin, boleh. Aku sepakati dengan kalimat kawin dan menikahkan atau menikahkan atau kawin. Silakan. Itu. Nah, jawabannya itu juga. Saya dulu ngantar anak bujang saya itu, ini tidak bujang ini. Ya. Waktu di Lindau, jawabannya cukup. Aku terima. Ya, selesai. Memang sudah diajarkan. Nanti jawaban jangan sama jangan cukup ya aku terima dia. Jadi kita dapat payah menghafal ya. Jadi akhirnya yang model-model itu sudah dengan kesepakatan. Itu namanya ijab kabul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mempelai laki-laki. Nah, syarat suami itu ada syarat-syarat lagi. Nah, jadi tadi kan rukunnya mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki ini ada syarat lagi. Harus dipenuhi itu. Syaratnya apa? Yang pertama, bukan mahram dari calon istri. Muhrim, selama ini gitu. Sebenarnya benar itu mahram, bukan muhrim. Walaupun tulisannya sama. Muhrim, mahram sama tulisannya. Sama dengan kumbang, kambing, kembang, sama baik. Kembung. Ya, kumbang, kambing, kembang. Maka dulu kita ada Arab Latin di sini. Arab Melayu, Arab Melayu. Ya,
Banyak orang katakan Rasulullah Isra Mi'raj naik beruk, bukan naik beruk, naik burak. Karena beruk dengan burak itu bisa sama. Ya, api-apinya, khotibnya, maka Rasulullah Isra Mi'raj naik beruk. Karena dia baca ayat Quran, orang itu Arab Gundul tapi Arab Melayu, ya kan? Nah, sama dari mahram, muhrim, tulisannya sama. Tapi kalau mahram orang yang haram dinikahi, nanti bab tersendiri itu akan kita bahas. Sapu-sapunya haram dinikahi itu nanti akan kita bahas khusus. Kenapa yang Nah ini bukan mahram, orang yang haram dinikahi. Nah itu boleh calon istri. Di mana kita tahu? Ditahu dilihat nanti dari surat mulai dari NT dan sebagainya. Kepala kapal tidak tahu, penghulu tidak tahu sama sekali. Dia hanya lihat berkas. Apa hubungan antara suami dengan calon suami istri tadi. Jadi andai kata itu keliru, dia bersaudara, tidak bisa dituntut ke ini penghulunya. Yang dituntut yang memberikan data pertama. Karena apa? Dalam aturan dalam undang-undang tidak ada bahwa penghulu wajib menyurvei, menyurvei calon pengantin di halaman, tidak ada. Tapi dia hanya meneliti berkas waktu diajukan oleh calon pengantin tadi. Ya, dan dia yakin bahwa berkas itu masuk umur dan sebagainya. Dia tahu dari berkas. Tak mungkin dia datangnya Pak Dian, anak bapaknya umur sekian. Karena tidak ada perintah dan tidak ada dalam aturan itu dia harus seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih bagus seperti itu. Ya kita pastikan kalau bohong lah namanya. Apa namanya Pak Kades gitu. Jadi calon istrinya atau suaminya itu adalah bukan mahram dari calon istrinya. Bukan orang yang haram dinikahi. Nanti akan kita bahas. Kemudian tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Jadi artinya dia bukan dipaksa. Bahwa ada orang tuh nikah dengan dipaksa. Pokoknya kalau kau tidak nikah dengan betina itu tidak usah nikah. Oh, kacau. Pokoknya harus. Karena bapak lah banyak jasa dengan bapak orang tuanya tuh. Ya lain lah. Apa perlu urusan itu? Gara-gara banyak jasa. Utang bapak tidak terbayar kalau tidak mau. Tapi kalau menikah kan utangnya beres. Ya mana pak? Tidak ada. Nah, dipaksa, kok tidak bisa. Kalau kau tidak bisa, berarti kau termasuk tidak berbakti kepada orang tua. Akhirnya turuti. Hendaknya kata kawan, sebenarnya aku tidak hendak. Nah, itu kan kacau. Ditanya dengan kalau kau hendaknya kau, sebenarnya aku terpaksa berkaya. Nah, itu kacau dan boleh dengar. Nah ini bisa dibatalkan ini. Karena tidak apa jadi harus betul-betul kemauannya sendiri. Kita orang tua itu sekedar menunjuk jalan, memberikan nasihat, boleh. Nah, kalau menurut aku, ambil nasihat itu. Orangnya baik, orang tua kita telah kenal, kira-kira kan? Ya orangnya berilmu, orangnya taat, boleh gitu. Dan memang seharusnya kita sebagai orang tua yang seperti itu. Tapi kalau dipaksa di model tadi, itu tidak boleh. Nah, itu salahnya, mereka besar. Kemudian orang tua, orangnya tertentu jelas orangnya. Maksud jelas ini, jelas yang pertama jelas nasabnya. Harus jelas ini. Lanang ini jadi mana kau ini nyujuk ini. Akhirnya kita harus tahu dulu asalnya anak mak baknya siapa. Oh kalau tidak tahu asal, maaf Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi nanti kita nikah dengan mahram, bisa terjadi. Nah tidak tentu kemungkinan seandainya ini Pak. Seandainya si A ini dia pernah nikah, tidak usah jauh-jauh lah kita ke daerah kita Pak supaya gampang. Ya mungkin dia pernah nikah di Kaur kan. Waktu dia tugas di Kaur. Tahu-tahu dia cerai dengan istrinya tadi. Cerai, anak satu cerai anak. Kemudian si bapak ini tadi pindahlah ke Mokomogo, nah, dapatlah anak. Nikah di situ dapat pula anak Cina. Sama dong.
Sangat dua-dua tadi kan? Besar anak 23 tahun 24 kata sarjana. Waktu sama-sama ke kuliah ketemulah anak dua tadi. Lalu kawan. Tahu-tahu nak nikah. Nah ini harus jelas ini. Harus dijaga keturunan bapak aku dan kamu katanya. Siapa nama bapak kau siapa? Ya bapak aku katanya. Harus jelas, maka harus jelas. Jadi bisa nanti sama bapak dan sama anak kan. Nah itu maksudnya. Nasabnya harus jelas. Kemudian jenis kelaminnya harus jelas. Nah begitu. Jangan orang bijak aku lanang tahu dino. Banyak terjadi ini. Ya, banyak terjadi. Dia bukan lanang, dino berarti tapi dia kayak lanang. Ini harus jelas. Nah untuk ini jelasnya ini kembali tadi ke RT dan ini tadi lanang dia dan dino dia. Aku rasa tak mungkin kalau kau ampreso. Lanangnya apa? Nah tapi itu namanya saya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau nama masuk Islam, kalau di kantor itu memang diperiksanya bersunat apa belum? Ada yang katakan sunat, oh nih yang diperiksa, kok nggak masuk ke WC? Periksanya ada ini, sunatnya belum. Nah, jadi itu jenis kelamin itu. Nah kemudian termasuk agamanya. Nah, jelas itu maksud jelas ini, jelas nasabnya, jelas juga tino lanangnya, jelas juga termasuk nasab tadi keturunannya supaya dari mana kan? Ya. Termasuk jelas agamanya itu harus jelas. Calon laki-laki ini tadi calon suami tadi. Nah kemudian tidak sedang berihram. Nah, tadi ihram kan? Ihram tidak muhrim. Nah, muhrim apa? Muhrim ini tidak sedang berihram. Nah, jadi apa perbedaan mahram dengan muhrim? Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang sedang berpakaian ihram. Jadi artinya jangan lagi disebut orang itu muhrim. Oh kau tidak muhrim, bukan muhrim, tidak mahram. Jangan kan? Jadi muhrim itu apa? Nah, bapak-bapak sedang berpakaian labbaik Allahumma labbaik sedang berpakaian kan? Nah, bapak sedang berpakaian dua lembar jadi bapak itu disebut muhrim. Orang sedang berpakaian ihram. Muhrim namanya. Tapi kalau orang dilarang dinikah itu namanya mahram. Tulisannya dalam Arab yang sama, bacanya berbeda. Nah, sama dengan kupang-kupang tadi. Nah, ini tidak sedang ihram. Sebab ihram itu salah satu kan, salah satu ini larangannya. Kalau tino yang ada tiga, ya. Tino itu ada tiga, ada dua larang tino. Tidak boleh nutup muka, tidak boleh nutup telapak tangan. Kalau lanang ada tiga, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh memakai kain selain pada dua lembar itu, tidak boleh memakai sepatu atau sendal yang menutupi tumit atau mata kaki. Nah, sedangkan tino dan lanang banyak tidak boleh pakai aroma-aroma, tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh memutih rambut, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, tidak boleh menjadi saksi, tidak menjadi wali. Nah, termasuk tadi kan tidak boleh nikah, melamar juga boleh nikah. Nah, itu yang maksud sini tidak dalam keadaan ihram. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau kita nak nikah di Mekah waktu zaman haji, boleh, tapi jangan dalam keadaan ihram. Itu pas udah kita sadari Bapak Ibu sekarang udah umroh. Nah kalau udah umroh kan terserah anak gelombang 1 gelombang 2. Setelah kita gelombang 1 dari Madinah, kemudian kita sudah umroh, baru kita menikah. Boleh. Nah selesai larangan-larangan itu sudah selesai. Nah, ini kan. Tapi kalau sedang berihram tadi, itu tidak boleh. Mulai dari berari kita labbaik Allahumma umratan, larangan tadi berlaku, tidak boleh. Nah ini jadi tidak ada keadaan berihram. Kemudian syarat istri, nah istri juga ada syarat, ada persamaan dan ada perbedaan. Nah istri ini ada syaratnya boleh dinikahkan atau boleh dinikahi.
Pertama, tidak ada halangan syarat. Apa halangan syarat bagi perempuan itu? Tidak dalam keadaan bersuami, harus jelas. Nah, ini calon kau ini gadis nian atau lah jatuh tapi tidak ada lagi. Nama jatuh ya laki-laki. Jatuh tidak laki, apa jatuh tidak laki. Harus jelas gadis atau janda. Yang tidak boleh itu masih berstatus istri orang. Tidak boleh. Ya. Nah, kapan status istri orang? Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan. Nah, itu kan. Tapi kalau belum, jangan coba-coba. Oleh cerai itu Pak katanya. Setahun ini tinggal laki. Kata siapa kau? Iya, tinggal laki. Tadi belum cerai. Nah, kan itu kan. Nah, jadi harus jelas calon istri itu dia tidak dalam keadaan bersuami. Nah, dengan siapa kita jelas ini? Nah, jelas tadi surat pertama tadi dari A tadi. Nah, ini dari N1, N2 dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya bukan mahram sama tadi. Sama kayak betina lanang sama itu. Jadi bukan mahramnya. Kemudian tidak sedang dalam keadaan iddah. Nah, kan itu kan? Dia cerai. Janda tadi cerai. Sampai seminggu. Baru seminggu cerai. Nah, nikah lagi tidak boleh. Tunggu berapa kalau cerai hidup? 3 bulan. Ada sekarang 30 namanya. Ada diterjemahkan 3 bulan 10 hari. Kalau tinggalkan mati 4 bulan 10 hari. Kalau dia sedang hamil, tunggu dia lahir. Ah, kan? Walaupun 3 bulan belum lahir Pak, tapi dah lewat 3 bulan, 4 bulan belum ditinggal lagi. Lahirkan dulu. Jangan kau nikahi dia masih hamil, tapi yang menghamil bukan kita orang suaminya tadi. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa namanya itu? Dia tidak dalam keadaan iddah. Nah, nanti juga ini pembahasan masalah iddah itu secara khusus. Ya, secara khusus itu akan kita bahas. Kemudian merdeka atau kemauan sendiri. Merdeka ini bebas, tidak dipaksa. Sama tadi kata-kata merdeka ini bukan apa sahaya. Tapi di sini kata-kata merdeka ini tidak dalam keadaan tahanan, bebas, dia tidak dipaksa. Apa tadi? Tidak ditekan atau tidak dipaksa. Kemudian jelas orangnya. Nah, sama tadi. Dinonya terus jelas, orangnya juga jelas, nasabnya juga jelas. Ya, termasuk akidahnya juga harus jelas. Ada agama tadi. Kemudian tidak sedang berihram sama. Nah, jadi tino berihram, lanang tidak itu tak boleh. Apalagi sama-sama. Ya, lanang yang berihram, tino tidak juga tidak dibolehkan. Nah, jadi kalau seandainya kita umroh, aku pada nikah di depan Ka'bahnya. Seandainya kalau ada anak itu boleh. Tapi tidak boleh dalam keadaan ihram. Nah, selesai kita tawaf, sudah sa'i, kemudian setelah tahallul, besok kita nikah boleh. Tidak apa-apa. Nah, kan ada misalnya. Ya jangan terus sampai ihram. Bukan tidak boleh sedang haji, dia sedang beribadah, sedang menunaikan tadi boleh. Kalau sedang tidak dalam keadaan ihram boleh. Nah, ada orang banyak hendak nikah di depan Ka'bahnya. Nah, tadi misalnya boleh. Nih. Ya, tidak sedang berihram. Nah, kemudian syarat wali, tadi kita sudah sampai wali. Ya, ada wali kan. Nah, wali ini juga harus ada syarat-syaratnya. Yang jadi wali. Yang pertama adalah laki-laki. Kalau agama Islam itu jelas. Agama Islam, Muslim itu jelas. Kalau dia kan tidak boleh. Nah, kemudian laki-laki. Jadi tidak boleh emak menjadi wali. Apa aku yang lahirkannya waktu itu? Aku menjadi wali. Nah, boleh. Jadi wali itu adalah sepakat para ulama itu adalah laki baknya. Nah, itu namanya wali mujbir. Dan ya adalah wali nasab. Wali nasab itu ada urutannya nanti ada bahasan tersendiri masalah wali itu. Ya sampai ke wali hakim. Apa sebabnya wali hakim? Apa sebabnya wali berwakil dan sebagainya nanti itu ada khusus. Ada. Kemudian syarat-syarat wali yang pertama laki-laki, baligh. Nah, itu. Setelah kita nanti bapak ibu bapaknya tidak ada lagi.
Nah, datuknya ada lagi turun dia kepada adiknya sedangkan anak dari aku si cewek tadi ada adiknya, tapi adiknya masih berumur 6 tahun, ada boleh. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi kalau adiknya dia sudah umur lah paling laki paling lah, ya umur mungkin ya kelas 3 SMP, apa pokoknya dalam atau umur 14 tahun, atau dia sudah mimpi atau sudah ada tanda-tanda khusus yang lain, nah itulah boleh dia. Walaupun adiknya ayunya umur 26 tahun, nah nikah, bapaknya ada lagi, datuknya ada lagi, turun dia kepada saudaranya memang ada, tapi adiknya tidak ada kakaknya, kira-kira kan adiknya ini belum akil balik, nah maka pindah ke lain, kepada paman, nah itu kan. Nah, ini nanti itu sujud itu akan bahas masalah lain. Nah ini laki-laki baligh, kemudian akil, berakal, waras. Nah, jadi kalau dia gino jangan, jadi ada waras. Tidak dipaksa juga, wali juga tidak paksa juga. Nah, ini kan. Kalau walinya dia aku pokoknya ada menikahkannya. Nama ada nikah namanya wali Allah. Nah, nanti ada lagi cara membahasnya itu, cara melaksanakannya. Kalau ada wali orang tua tidak suka, tidak tak dia. Nah, alasan tidak suka dia apa? Nah, nanti ada pembahasan khusus itu nanti. Nanti namanya wali Allah. Kemudian adil. Nah, ini tadi. Nah, adil saya tadi itu maksudnya bisa dia memang dia Islam. Di sini tidak disebutkan dalam ini Islam. Setelah itu salah mutlak. Dia Islam, orang yang taat. Nah, ini kan orang beribadah, sholat bersama. Maka ada orang sebagian kelompok kalau orang tuanya tidak pernah sholat, tidak ada wali orang tuanya. Nah, itu kenapa termasuk tidak adil orang tuanya tadi? Sholat ada baru pernah. Memang Islam KTP-nya, tapi sholatnya tidak baca. Sholatnya belum ngerti Pak. Nah, ini termasuk wali yang tidak adil. Nah, maka ini jadi pengertian adil itu bukan sama bagi adil menurut ini kita pengertian kita selama ini. Nah, ini maksudnya adil sih dengan sepatu dia agamanya, keselamatan dia. Nah, maka ada orang yang katanya apa namanya ini dalam bapak sholat atau tidak. Nah, tidak salah kalau dia mengenal itu termasuk wali yang tidak adil. Kemudian tidak sedang berihram. Nah, wali juga tidak boleh sedang berihram. Karena tadi ada larangan kan, tidak boleh menjadi wali, nah, tidak boleh menikahkan. Berarti kan wali itu tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, nah, kan tidak boleh meminang, tidak boleh dipinang. Nah, itu termasuk larangan ihram. Nah, ini tidak dalam ihram. Nah, kemudian syarat saksi. Tadi ada saksi ya. 2 orang saksi. Syarat saksi itu yang pertama laki-laki. Nah, jadi belum ketemu kita selama ini saksinya perempuan. Memang tidak boleh. Ya, jadi saksi itu sudah ditetapkan oleh para ulama kita dan termasuk dalam undang-undang. Dalam undang itu bahwa laki-laki itu saksi itu syaratnya adalah laki-laki. Jadi memang belum ketemu kita. Waktu itu nikah yang menjadi wali itu perempuan, menjadi saksi adalah perempuan. Kemudian baligh, akil dan baligh. Nah, itu kalau sering ini kita samakan. Akil baligh artinya berakal, waras, tidak gila. Ya, kemudian dia sudah dewasa. Nah, dia wali atau saksi. Kemudian adil. Nah, maka adil itu ada juga. Adil itu maksudnya tadi saksi tadi sudah saksi itu harus adil. Nah, adil di sini tadi dia tadi paham, mengerti. Maksudnya mengerti tentang agama, mengerti tentang pernikahan, sah atau tidak dia paham. Nah, ini kan. Jadi kalau dia tidak paham artinya kalau kita memilih saksi itu nanti bapak-bapak bukan kita lihat kedudukannya, kita lihat orang ini paham tak kira-kira. Nah, itu. Paham orang ini Pak. Nah, ya boleh dia jadi wali. Ya bukan. Ya, kalau memang dia sendiri tidak paham, maka jadi wali. Kemudian dapat mendengar dan melihat. Nah, kalau wali membuka sar, coba wali, jadi maka dia harus bisa melihat dan bisa ya mendengar. Nah, inilah bapak-bapak sekalian. Nah, kemudian apa kita bisa dulu. 6 bebas tidak dipaksa.
Ketujuh, tidak sedang mengerjakan ihram. Nah, sama wali juga, saksi juga tidak dalam keadaan berihram. Nah, kemudian selanjutnya memahami, secara khusus memahami bahasa yang dipergunakan waktu ijab dan kabul. Nah, jadi dia memang paham. Sirwatnya camano dalam bentuk angkatnya camano harus dia paham. Jawabannya camano, kalimatnya camano, tidak bahasa Arab apapun bahasa kita boleh, bahasa Arab boleh, ya bahasa Arab boleh. Ya zawajatuka, ya aku nikahkan engkau ibnatani, anakku. Nah, sana itu kan boleh. Sana itu qabil tu, aku terima. Ada saya tidak masalah itu. Kalau tidak masalah. Kalau ada bahasa kita boleh. Yang seperti itu sebutkan tadi. Jadi artinya bahasa ini kita harus paham. Paham ini. Ya. Tidak harus yang ngomong tersusun seperti itu tadi, tidak harus. Yang penting ada kata-kata nikah. Sianu aku nikahkan engkau dengan anakku. Bintinya yang kita sebut, karena yang sebut tadi anakku kan. Nah, namanya disebutkan tapi anakku ini banyak. Jangan kita sebutkan. Anakku namanya sama. Sianu aku nikahkan engkau dengan anakku. Gimana Pak? Karena berarti ada jelas anaknya deh. Tapi kalau anaknya suka tulangnya dia ada apa-apa. Saya. Tapi kalau dia mengatakan anakku pada anak ini banyak. Ini mana Pak? Belum mau terima tuh. Jelaskan dulu Pak. Akhirnya. Maka itu harus jelas harus paham. Berarti saksi harus tahu. Dia ngomong tuh, wah, tidak bisa Pak. Anak Bapak di mana? Nah, tapi kalau dia apa? Lanjutlah. Sah, karena dia lancar tuh pada sah itu. Sah kata enggak sah. Ada lancar kan? Nah, padahal sah atau bukan lancar. Nah, jadi Bapak Ibu artinya memahami bahasa. Nah, ya, itu Bapak Ibu sekalian masalah rukun dan syarat sah pernikahan. Insya Allah nanti akan kita bahas yang